Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini yaitu mengenai perubahan besar nasib tenaga honorer telah diumumkan oleh DPR. Ini syarat dan kriteria yang wajib dipenuhi semua golongan honorer. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya kita penasaran ya, kira-kira apa yang diumumkan oleh DPR terkait dengan perkembangan yang begitu besar dengan nasib honorer dan syarat serta kriteria yang wajib dipenuhi oleh semua golongan honorer. Untuk hal ini, mari kita simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pada tanggal 14 April 2023, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang telah mengumumkan bahwa akan membuka jalan untuk tenaga honorer menjadi ASN P3K, dalam arti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian, ungkap Junimar Girsang. Sontak, pernyataan tersebut menjadi angin segar yang jutaan honorer yang telah lama berjuang untuk mendapatkan stabilitas pekerjaan dan hak-hak yang pantas mereka terima. Tentunya itu adalah satu hal yang perlu kita syukuri. Akan tetapi konsekuensi dari setiap perubahan besar akan selalu memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kemudian, apa saja syarat honorer bisa diterima sebagai P3K? Nah, di sini disampaikan bahwa ada pun syarat yang harus dipenuhi para honorer untuk menjadi bagian dari perubahan besar ini, yakni sebagai berikut. Satu, honorer yang belum mencapai batas usia pensiun. Itu sudah jelas Bapak Ibu, artinya masih layak dan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan berbicara soal batas usia pensiun. Jadi syarat yang pertama yakni honorer harus berada di bawah batas usia pensiun yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pegawai yang diangkat sebagai P3K masih memiliki masa kerja yang cukup untuk memberikan kontribusi yang berarti kepada pemerintah dan masyarakat. Dua, honorer yang tidak memiliki pelanggaran disiplin. Kemudian tenaga honorer yang tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin serius yang dapat merugikan instansi atau lembaga tempat mereka bekerja. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa para P3K yang diangkat memiliki rekam jejak yang baik dan dapat dipercaya. Ketiga, honorer yang aktif selama 3 bulan terakhir. Kemudian, kegiatan yang konsisten dalam menjalankan tugas-tugas honorer adalah salah satu faktor penting. Para tenaga honorer yang tidak aktif selama 3 bulan atau lebih berpeluang besar akan dicoret dari daftar calon P3K. Akan tetapi hal tersebut masih menjadi perdebatan dan peninjauan lebih lanjut, sehingga kemungkinan akan ada perubahan ketentuan lain seiring berjalannya waktu. Poin keempat yaitu tantangan dan kriteria yang membuat sebagian honorer tidak memenuhinya. Dengan syarat yang begitu detail, tidak semua honorer akan bisa mengambil manfaat dari program ini. Kemudian, kita juga perlu tahu kira-kira hal yang bikin honorer tidak diterima menjadi P3K. Nah, berikut ini kriteria yang membuat sebagian honorer tidak bisa memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K. Pertama, berbicara soal usia pensiun. Tenaga honorer yang telah mencapai batas usia pensiun memiliki kesempatan yang lebih kecil
untuk diangkat menjadi P3K. Bahkan sama sekali tidak ada peluang karena memang usianya hampir pensiun. Dengan ketentuan batasan usia, sepertinya pemerintah ingin memastikan bahwa P3K yang diangkat masih memiliki semangat kerja tinggi sehingga bisa memberikan kontribusi nyata bagi instansi tempat mereka bekerja. Dalam stigma yang berkembang di kalangan honorer, jika menjadi P3K, maka mereka mempunyai status pegawai negeri, jenjang karir, serta hak yang lebih terjamin. Seterusnya adalah kesejahteraan sosial. Adapun P3K di Indonesia memiliki hak-hak dan kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan dengan honorer. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang didapatkan berupa tunjangan pensiun, asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan lain-lain. Dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta masa depan yang lebih baik. 3. Kualitas layanan publik. Kualitas layanan publik juga ini sangat menentukan. Apabila mengangkat honorer menjadi P3K, maka pemerintah berpeluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini dikarenakan P3K akan dibekali dengan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas yang diemban. Poin keempat, pengurangan tenaga honorer tidak aktif. Tenaga honorer yang tidak aktif akan secara otomatis diberhentikan oleh pemerintah guna mengefisienkan anggaran dan perbaikan mutu pelayanan publik. Benar bahwa memang tenaga honorer yang tidak aktif ini tentunya itu tidak bakal bisa punya peluang untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Poin kelima, peran BKN dalam proses seleksi. Adapun Badan Kepegawaian Negara atau BKN berperan besar dalam proses seleksi honorer yang memenuhi kriteria untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi hal ini dikarenakan BKN akan memeriksa dan melakukan verifikasi data para calon P3K, termasuk masa kerja, catatan disiplin, dan aktivitas terkini. Hal tersebut merupakan langkah krusial untuk memastikan calon ASN tersebut memenuhi syarat, dengan catatan proses seleksi tersebut harus transparan dan adil. Kemudian yang tak kalah penting, BKN harus memastikan bahwa tidak akan ada kecurangan dalam proses seleksi, sehingga calon P3K memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualitas diri. Demikian informasi terkait dengan syarat dan kriteria yang wajib diketahui oleh semua golongan honorer yang ingin diangkat menjadi P3K 2023 dan 2024 ke depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.